Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita menikmati hari ini, menikmati hari yang baru dengan kekuatan yang baru, berkat dan sukacita yang baru tentunya. Dan satu hal yang harus kita selalu ingat dan tidak boleh kita lupakan, yaitu mengawali hari kita dengan berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentunya masih bersama Yesus kuatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh ada, kami boleh mendapatkan kesempatan dari Tuhan lagi untuk kami boleh menikmati hari yang baru ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami perlu kuasa Tuhan, kami perlu firman-Mu untuk kami boleh melangkah di hari ini Tuhan, mengawali kehidupan kami untuk boleh kami bersama-sama dengan Tuhan, bersama melalui hari-hari kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menjadikan firman Allah sebagai prioritas utama yang harus mengisi kehidupan kita setiap hari. Mengapa? Karena firman Tuhan yang akan menuntun dan membawa kita kepada hal-hal yang benar. Dalam 2 Timotius 3:16 di sana berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Artinya firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan kita, membentuk kita, dan juga memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini yang membuat kita untuk terus yakin dan percaya bahwa firman Allah menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita yang harus selalu kita pegang, menjadi tumpuan dan menopang kehidupan kita. Mari kita buka ayat pokok kita di hari ini di dalam Amsal pasal 24 ayat 16. Amsal 24 ayatnya ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang dibenarkan Tuhan, dan kita rindu untuk selalu hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan pada saat hari ini diberikan judul Jatuh Bangkit Lagi. Puji nama Tuhan. Seperti dalam ayat pokok kita saat ini, pada kalimat pertama di situ ada nasihat atau ajaran bagaimana prinsip hidup sebagai orang benar. Atau sebagai orang benar kita harus punya prinsip di dalam kita menjalani kehidupan kita. Di mana sebagai orang benar kita harus memiliki daya tahan yang kuat di dalam hidup. Karena kita tahu bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang benar bukan berarti kita bebas dari yang namanya masalah, pergumulan dan juga dosa. Dan kita tahu bersama Allah juga tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan tidak akan mengalami tantangan dan kesukaran. Tetapi ingat baik, satu hal yang kita tahu dan yang dijanjikan Allah bahwa Dia akan selalu menyertai dan memelihara kita dalam segala keadaan yang kita alami. Haleluya. Tentang hal ini kita bisa belajar dari seorang Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan 9. Di sana berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, dari Rasul Paulus, saudara terkasih dalam Tuhan, kita dapat melihat dan belajar bahwa kekuatan kuasa Allah dan keteguhan iman percaya kita akan terlihat melalui seberapa kuat kita untuk terus bertahan di dalam masalah, pergumulan dan kesukaran yang kita alami. Yang tentunya hal-hal itu juga membuat kita untuk selalu bangkit dan setiap hal yang membuat kita menjadi lemah dan jatuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, pengalaman dari Rasul Paulus dalam suratnya di Korintus juga mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa terkadang
Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara menyingkirkan beban, masalah, atau pergumulan yang sedang kita alami dan kita pikul tentunya. Tetapi Tuhan memberi dan menambahkan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk memikul, menghadapi, dan melewati segala beban dan pergumulan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara saya kasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, jatuh bangkit lagi membuktikan bahwa kita adalah orang benar yang akan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Jatuh bangkit lagi adalah upaya kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Allah sudah kerjakan untuk kita. Sebab kita tahu bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah jaminan untuk kita menerima keselamatan. Melalui pengorbanan Yesus, dosa kita dihapuskan, kita didamaikan dengan Allah, dan kita menjadi layak di hadapannya. Dalam Galatia 5 yang pertama, di sana berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jatuh bangkit lagi merupakan fase pertumbuhan iman kita. Kejatuhan dalam kehidupan kita yang biasa kita alami, yang sering mungkin kita alami, bahkan mungkin kejatuhan kita di dalam dosa, menjadikan itu sebagai momen untuk kita belajar dan mengandalkan Tuhan, yang juga menjadi kesempatan baru untuk kita melangkah dengan lebih hati-hati. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hal yang perlu dan menjadi fokus kita adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Haleluya. Terkadang kejatuhan atau hal-hal yang membuat kita cemas banyak membuat dari kita orang-orang percaya lemah dan mungkin tidak berdaya. Bahkan hal itu membuat kita putus asa. Ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita yang besar dan melimpah itu. Kita terbebas dari beban dosa, ketakutan, serta menyelaraskan kembali hati dan pikiran kita kepada kehendak Tuhan. Hal yang perlu kita perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan, saat hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hati kita akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang besar melimpah dalam kehidupan kita. Kita terbebas dari beban dosa, kita terbebas dari ketakutan, serta kita kembali menyelaraskan hati dan pikiran kita kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam kuasa firman Allah, agar kita selalu ada di dalam kebenaran, sehingga kita menjadi orang-orang benar yang selalu bergantung kepada Allah. Ketika kita jatuh, kita akan bangkit, karena kekuatan dan kasih karunia Allah ada pada kita. Kita bersyukur kita saat ini masih ada di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita di hari ini, Mazmur 92 ayat 13-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Teruslah membangun iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga itu bisa membuat kita kokoh menjadi umat-umat Tuhan yang selalu bertahan. Berkali-kali orang benar jatuh, tetapi ia akan bangkit kembali dan siap melangkah lagi karena Tuhan memberi kekuatan untuk bangkit. Jatuh itu menyakitkan, tetapi bangkit dengan iman membuat kita menjadi lebih dewasa. Tuhan Yesus Kristus adalah alasan untuk kita selalu bangkit. Puji Tuhan, ini firman Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Allah yang ada, yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini.
Biar firman Allah ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dalam kami menghadapi hari-hari kami. Kami tahu Tuhan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tapi kami bersyukur kalau kami boleh beriman kepada Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Melihara hidup kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berdoa buat jemaat Tuhan dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Engkau beserta dengan mereka, dan biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, mempertahankan iman percaya mereka, dan biarlah sukacita Allah penuh melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.